Nah, baik, jadi saya akan melanjutkan teorinya dulu. Nah, ini sebenarnya bab ini adalah bab yang paling susah semester ini. Cuma kalian agak beruntung. Karena tahun ini kita liburnya banyak, hari rayanya banyak, maka ada 2 pasal yang paling susah di bab ini yang nggak dimasukkan bahan. Ya, jadi untung rada mudahan bab ini. Oke, belum pernah kejadian tahun-tahun sebelumnya. Oke, kita masuk ke deret tak hingga. Tak hingga ini maksudnya suku-sukunya nanti tak hingga. Nah, apa yang dimaksud deret? Atasnya saya lewat aja, dibaca sendiri. Deret itu bentuk seperti ini. Ya, jumlahan bilangan-bilangan real. Oke, cepet-cepet. Nah, jumlahan bilangan-bilangan real seperti ini. Cuma sukunya sampai tak hingga. Gitu ya. Nah, untuk mempelajari deret, harus mempelajari dulu ini, yang namanya barisan. Kalau barisan tuh sukunya dilihat sendiri-sendiri, nggak dijumlah gini. Ini seperti ini. Oke, saya masuk ke barisan dulu ya. Apa itu barisan? Barisan tak hingga adalah fungsi dari domainnya atau daerah definisinya bilangan asli, ini natural, bilangan asli, ke bilangan real. Jadi kalau kita gambar itu grafiknya sebagai berikut. Sumbu horizontalnya bilangan asli, itu ya. Nilai fungsinya bilangan real, sumbu y-nya. Dan nilai fungsinya hanya bilangan asli itu 1, 2, 3. Di 1 nilai fungsinya misalkan sekian. 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Di 2 misalnya sekian. Di 3 misalnya sekian. Jadi nilainya diskrit gitu ya. Karena di antara 1, 2 nggak ada nilai fungsi di 1,5 gitu, nggak ada. Semua ininya bilangan asli. Nah, karena dia semua bilangan asli, maka nilai-nilai fungsinya itu hanya ada ini. Ini nih. Ini adalah F1. Yang ini F2 gitu ya. Ini tadi F3, nilai fungsi di 3. Nah, karena agak simpel seperti ini, maka nulisnya enggak sebagai fungsi lagi. Enggak AN fungsi dari N gitu. Tapi nulisnya gini, A1, A2, A3, di mana A1 tuh ini, nilai fungsi di 1. A2 nilai fungsi di 2. Jadi ditulisnya sebagai deretan bilangan-bilangan seperti ini. Nah, ini dinamakan barisan. Tapi intinya barisan tuh fungsi. Nanti sifat-sifat fungsi ya berlaku juga di barisan. Notasinya boleh dijajar gini, kalau elemen-elemennya tahu. Boleh dalam aturan fungsi seperti ini. Boleh juga dalam kurung kurawal seperti ini atau ini. Nanti ini nggak akan rancu. Ini apakah ini himpunan terdiri dari 1 titik AN atau dia barisan? Nanti dari konteks soalnya jelas gitu ya. Oke, contoh-contohnya kita lihat. Saya punya AN dengan rumus fungsinya ini seperti ini. Kalau saya masukkan satu per satu, N-nya kan tadi 1, 2, 3. N-nya 1, dia 0. N-nya 2, setengah, dan seterusnya. Coba kita lihat. Yang contoh 1. Ini kalau diteruskan cenderung menuju berapa nilainya? Hah? Cenderung menuju 1 ya. Kerasa gitu ya. Di hati sanubari kita. Kamu udah mulai sedih lagi. Enggak. Ngantuk. Kalau ngantuk ngajar. Saya tuh tadi pagi pas datang di travel tuh ngantuk. Udah sampai ngajar, jadi nggak ngantuk. Mau nggak baca ini?
Dapat honor setengahnya. 500.000. Hah? Oke ya. Apa itu? Oke. Yang BN. Ini barisan BN. Hah? Udah. Direkam terus tadi juga. BN ini. Kalau dimasukkan percaya aja lah. N-nya 1. Kedapat ini. N-nya 2. Ini ya. Nilai-nilainya. Ini cenderung menuju berapa ini? 1 juga ya. Makin dekat ke 1 kan. Ini nanti apa? 9/8. Terus berapa? 8/9. 10/11. Nggak tahu. 11/10. 10/11 dan seterusnya. Ini juga cenderung menuju 1 gitu ya. Barisan CN. Ini nilainya kalau nggak min 1 ya plus 1 ya. Min 1 pangkat N tuh. Tambah per N. Kalau ditulis suku-sukunya seperti ini. Nah ini cenderung menuju berapa? Yang 1 plus, yang 1 min. Kalau suku yang ganjil, suku ke-1, suku ke-3, ke-5 itu negatif semua. Yang suku ganjil, yang negatif itu menuju 1 juga ya. Kalau suku yang genap, bukan 1, min 1. Suku yang genap menuju 1 ya. Jadi ini cabang. Yang suku ganjil, 1 ke 3 itu menuju min 1. Suku yang genap cenderung menuju 1. Kalau yang bawah menuju berapa? Hah? Menuju apa? Masa menuju akhirat. Hah? Menuju konstan. Dia nggak menuju 1 ya. Menuju 0,999 dong, konstan. Gitu ya. Kalau di fungsi kayak fungsi konstan ya limitnya menuju konstan. Nah, kalau di barisan kita tuh mengamatinya kalau N-nya menuju tak hingga gitu ya, ke kanan terus. Nah, nanti yang menuju 1 bilangan dikatakan konvergen dengan nilai sekian limitnya. Yang tidak menuju 1 harga disebut divergen atau tak hingga juga divergen ya. Oke, itu barisan. Coba kita lihat ini. Nah, saya ini nggak akan bahas yang ini pakai konsep epsilon delta, apalagi kalian di FTI sangat tidak perlu itu ya. Yang FMIPA aja saya lewat. Nanti aja mereka di tingkat 2 akan ketemu lagi teoritis yang lebih lengkapnya ya, lebih rigorous gitu ya. Jadi kita lihat sekarang langsung ke sini. Ini lewat aja udah, tadi kita hanya ngelihat dari ini udah dilihat tadi nilai-nilainya gitu ya. Jadi nggak akan keluar nanti pakai epsilon delta. Ini juga udah tadi yang plus min. Langsung aja ke sini sifat-sifatnya. Nah, kalau saya punya barisan AN dan BN yang konvergen dan K bilangan real, P itu bilangan asli. Yang pertama dulu. Limit N mendekati tak hingga 1/N pangkat P. P-nya tuh bilangan tetap ya, tapi bilangan asli. Bisa 1, 2, 3, tapi 1 angka aja. Nggak jalan. Yang jalan tuh N-nya. Jadi misalkan limit N mendekati tak hingga 1/N. P-nya misalkan 3 gitu ya. P-nya tuh bilangan asli. 1, 3, 5... 7, 6, pokoknya bilangan asli. Ini limitnya 0 ya. Mirip sama ini aja, sama limit fungsi biasa. Kalau limit X mendekati tak hingga 1/X pangkat P, itu kan
bilangan dibagi tak hingga ini. P-nya bilangan asli. Nah, ini 0 gitu ya. Sama aja untuk barisan. Limit konstanta, dia konstanta. Kalau barisan AN dan BN konvergen, maka limit AN tambah BN, barisan AN tambah BN, boleh dihitung limit masing-masingnya dijumlahkan, atau kalau kurang dikurangkan gitu ya. Pokoknya yang udah teratur tuh nggak usah kita hafalkan. Yang perlu dihafal tuh sebenarnya yang keluar dari keteraturan atau yang aneh. Contohnya misalkan matriks. Kalau vektor. Vektor dot produk A kali B sama B kali A. Tapi hasil kali silangnya A cross B tidak sama dengan B cross A. Nah, itu harus diingat-ingat. Karena aneh gitu kan ya. Nggak umum. Gitu. Matriks, dua matriks. A kali B sama B kali A itu beda kalau matriks. Nah, itu harus diingat-ingat gitu ya. Kalau yang udah teratur kayak ini ya udahlah, gampang gitu ya. Nggak usah diingat-ingat. Langsung pakai juga. Pembagian sama aja. Nah, yang baru di sini. Kalau saya punya barisan AN dengan rumus ini, Fn gitu ya. Ya AN misalkan 1/n atau AN sama dengan 1 dikurang 1/n atau apa aja lah ini Fn-nya. Kayak contoh yang 4 di depan. Gini. Saya pengen menguji kekonvergenannya. Jadi saya harus menghitung ini. Nah, kadang-kadang menghitung ini susah. Caranya boleh dilakukan sebagai berikut. N-nya diganti ke X. Bedanya apa? Kalau N itu bilangan asli, X itu bilangan real. Jadi ininya dibentuk fx. Kemudian yang dihitung limitnya adalah si fx ini. Kalau limit fungsi real ini L, maka tanpa dihitung lagi, limit dari barisannya juga L. Nanti kita lihat di contoh ya. Prinsip apit, ya nanti dicontoh aja langsung. Kayak prinsip apit di fungsi biasa. Oke. Kita lihat contoh-contohnya. Saya akan kerjakan manual supaya lebih tersapi gitu ya. Kalau langsung cilukba suka kecepatan dan idenya nggak muncul. Idenya udah langsung keluar di situ. Nah, ini kayak polinom biasa, cuma ininya bilangan asli n-nya. Cara ngitung limitnya ya dibagi aja pangkat tertinggi kayak biasa. Jadi ini cara ngitungnya limit n mendekati tak hingga bagi n kuadrat. Gitu kan? Loh? Ini berapa? 0 ya. Kalau mau dilihat jaminannya ya ada di sini juga ini yang ke-1. 1/n pangkat bilangan asli itu 0. Tapi sebenarnya nggak inget ini juga kan udah kerasa. Ini 1 bilangan tetap dibagi tak hingga. Ya 0 gitu ya. Jadi hasilnya 3/7 saja. Oke. Yang goyang. Nggak usah pakai mic ya. Pakai mic aja biar bisa teriak. Halo? Paham? Gitu ya. Kebayang ngejawab sayup-sayup. Paham. Padahal enggak juga. Oke. Nomor 2. Nanti ini pada kepake semua ya yang saya itukan. Nah, nomor 2. Bagus. Nomor 2. Kalau saya salah ngitung kasih tahu ya. Grafik ln. Ln X itu grafiknya seperti yang hitam ini. Ln ini nggak boleh lupa ya. Kalau ln N bedanya nilainya hanya ada di 1, di 2 dia ada nilainya.
di 3 itu ya. Nah, nilainya titik-titik ini aja. Bukannya garis hitam kalau barisan. Jadi kalau N mendekati tak hingga, ln N menuju berapa? Tak hingga. E pangkat N, apalagi E pangkat ya, grafiknya kayak gitu. Lebih ekstrim lagi. E pangkat. Jadi ini bentuk. Jadi bisa pakai L'Hopital gitu kan? Ln N jadi apa? E pangkat N tetap. Ini limitnya berapa? Atasnya bilangan tetap, bawahnya tak hingga ya. 0. Nah, ini nilainya dikasih nilai 3 dari 10. Kenapa? Nah, ini salah. Kenapa? Karena barisan tuh nilainya kan diskrit, ini jendol yang merah aja. Dia kan nggak kontinu kan? Boro-boro kontinu, nyambung dari mana? Kalau nggak kontinu, pasti nggak punya turunan. Nggak bisa diturunin. Ya. Yang kontinu aja belum tentu punya turunan, yang tajam-tajam itu. Ini fungsi kontinu tuh. Kontinu tapi tajam nggak punya turunan. Apalagi yang nggak kontinu. Nah, jadi nggak boleh cara ini. Push. Nah, ini saya kasih ini. Barisan itu tidak punya turunan. Kayak Perdana Menteri. Gimana caranya kan mau pakai L'Hopital? Nah, untuk itu kita ke sini. Kita ganti Fn-nya jadi Fx. Ya, caranya. Itu dijamin. Teorema itu ada buktinya. Jadi boleh dipakai. Jadi bentuk Fx sama dengan N-nya ganti dengan X. Ln X dibagi E pangkat X. Cukup X-nya mulai dari 1. Kenapa cukup dari 1? Karena asalnya N-nya kan bilangan asli dari 1. Barisan tuh. Jadi nggak ada ini juga sebenarnya di sini nggak apa-apa. Tapi ya udah saya pakai aja. Untuk mengingatkan bahwa N mulai dari 1. Ya fungsi yang dibentuk juga dari 1. Bedanya ini X-nya bilangan real. Jadi grafiknya ini mau mulai dari setengah juga boleh ya. Tapi normalnya ya nih kita lihat grafiknya ini. Nah, bisa diturunkan. Ya. Kan fungsi ln bisa diturunkan. Ini bentuk tak hingga per tak hingga. Maka boleh pakai L'Hopital. Sorry. Kok bentuk belum juga ada limitnya. Sekarang kita lihat ini limit N menuju tak hingga dari ln X dibagi E pangkat X. Ini bentuk tak hingga per tak hingga. Boleh diturunkan, ln X punya turunannya karena bukan bilangan asli lagi. Sorry, saya ubah ini. X ya. Menjadi pakai L'Hopital ln X per X, E pangkat X tetap, dan ini 0. Sehingga langsung aja sekarang dalam N, ln N per N, ya limitnya. Kok per N sih? Sekarang aja E pangkat N, ya 0 juga. Gitu ya. Oke. Jadi kalau mau pakai L'Hopital, N-nya harus diganti X dulu. Gitu aja intinya. Kalau diturunkan dalam bentuk N, dikasih nilai 3. Benar L'Hopitalnya, tapi prosedurnya nggak boleh. Oke, paham? Paham tidak? Kalau pakai
Lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini mau pakai cara tadi boleh diubah ke X gitu ya. Kalau ini saya ubah ke X menjadi sin pangkat 3X dibagi X. Boleh pakai L'Hopital nggak? Enggak. Kenapa? Tidak menuju bentuknya itu. Sin itu nggak menuju tak hingga kan? Ini memang tak hingga kalau diubah ke X. Ini tak hingga, ini nggak tak hingga. Ini antara min 1, 1 nilainya. Jadi percuma diubah ke X. Gimana? Jadi, nah secara intuitif, perasaan gitu. Ini di antara min 1, 1. Ini menuju tak hingga. Rasanya akan 0 ya. Tapi yang ada rumusnya itu 0 tuh kalau atasnya bilangan tetap menuju 5 misalkan, bawahnya tak hingga, itu baru 0. Kalau ini kan osilasi, jangan ngobrol yang nggak kelihatan. Pokoknya kalau yang nggak kelihatan ngobrol, semua diguyur daerah situ. Siapa coba duduk di sana? Ya. Oke, jadi gimana ya? Ngitung limitnya. Yang pasti ini di antara min 1, 1 dibagi tak hingga bakal 0. Pakai prinsip apit. Kalau udah tahu ini di antara min 1, 1 ya diapit aja. Mana? Loh, kok jadi ke sini? 4 dia. Oke, kita lihat ini. Saya mau ngapit sin pangkat 3n selalu terletak antara 1 dan min 1 ya. Dibagi n boleh ya, bilangan positif. Ini semua dibagi n, tandanya nggak berubah karena dibagi bilangan positif. Nah, sekarang saya limitkan. Limit n menuju tak hingga min 1 per n berapa? 0. Bilangan dibagi tak hingga. Ini juga 1 per n, 0 juga. Beruntung sekali karena sama. Prinsip apit tadi berlaku di sini. Yang ininya panjang-panjang inilah. Oke ya. Jadi menurut prinsip apit, limit n menuju tak hingga sin pangkat 3n dibagi n tanpa perlu dihitung-hitung lagi ya 0. Oke, begitu. Sok yang mau, saya mau memberi catatan sedikit di sini. Prinsip apit ini berlaku n-nya nggak harus mulai dari 1 pengapitnya itu. Pokoknya yang penting di barisan itu ekornya. Karena kan mau limit n menuju tak hingga. Depannya nggak teratur gitu, barisan tuh nggak apa-apa. Asal mulai ke belakang ada keteraturan. Ya, jadi di sini ada n besar K. Nggak harus depannya memenuhi hubungan tadi di apit itu. Misalkan hubungan itu hanya berlaku kalau n-nya udah besar dari 100, boleh. Asal berlaku terus gitu. Oke, yang ini. Tadi pagi saya cukup kesulitan idenya. Tapi sekarang kan udah barusan jadi masih ingat, udah langsung aja gini. Ini soalnya kalau nggak salah di belakang akan dipakai lagi. Ini bayangkannya gini. Limit n menuju tak hingga, R-nya tuh di antara min 1, 1 misalkan R-nya 2/7 gitu ya. Nah ini bayangannya kalau 2/7 dipangkatkan n, berarti 2/7 kali 2/7 kali 2/7 kali 2/7 makin kecil kan? Bawahnya makin gede, atasnya ya gede tapi kalah gitu, kalah jauh. Ini menuju 0 gitu ya. Kalau minus gimana? Limit n menuju tak hingga min 2/7 pangkat n kita bisa tulis sebagai limit n menuju tak hingga
min 1 pangkat N kali 2/7 pangkat N. Yang ini kontribusinya hanya plus min, min 1 pangkat N. N-nya 1 dia negatif, N2 positif, dan terus. Tapi ininya menuju 0. Ya plus min, tapi akhirnya bilangannya besarnya menuju 0 juga itu ya. Suku yang ganjil menuju min 0, suku yang genap menuju 0. Semuanya menuju 0. Oke, kita akan lihat. Gini. Ngintip dulu petunjuknya, udah lupa si Aki. Oh, ini. Oke, kita lihat gini. Yang akan kita lihat harga mutlaknya dulu. 1 per mutlak R itu pasti kalau R-nya di sini ya, pasti lebih besar dari 1, betul? R-nya di antara min 1, 1, sepernya pasti lebih besar dari 1 mutlaknya. Supaya nggak usah ngelihat yang negatif. Kalau demikian, 1 per R bisa saya tulis sebagai 1 ditambah P. P-nya bukan perempuan, tapi positif. Ya, kan lebih besar dari 1. Berarti 1 ditambah sesuatu yang positif. Gitu? Si Neng tidur. Jangan tidur, nggak boleh. Oke ya. Nah, sekarang saya mau melihat 1 per R pangkat N. Nantinya mah mau mengarah ke ini nantinya. Sama dengan 1 ditambah P pangkat N. 1 per R mutlak pangkat N. Kenapa dimutlakkan? Karena positif, gampang lah ngitungnya semua. Ini rumus kombinasi yang A ditambah B pangkat N. Kalian masih ingat nggak ini di SMA harusnya dapat apa? CN 0, A pangkat 0, B pangkat N. Salah. A pangkat N, B pangkat 0. Tambah CN 1, A pangkat N min 1, B pangkat 1. Tambah terus sampailah di Amerika CNN. Oh enggak, di Indonesia juga sekarang ada CNN. A pangkat 0, B pangkat N gitu ya. Dengan CIJ itu apa? Ada yang tahu? Kombinasi, rumus kombinasi. I faktorial bagi J faktorial kali I min J faktorial gitu ya. Nah ini diterima aja. Harus kamu dibuktikan harus pakai induksi matematik. Nah ini saya hitung menjadi CN 0, 1 pangkat N, P pangkat 0. CN 1, 1 pangkat N min 1, P pangkat 1. Tambah CN 2, 1 pangkat N min 2, P pangkat 2. Tambah titik-titik, tambah yang terakhir CNN. 1 pangkat 0, N min N itu dia, P pangkat 0. P pangkat N. Baik. Oke. Ini semua, salah. Mulai sini saya mau lihat. Ini semua positif, betul? Kombinasi itu positif hasilnya. 1 ini 1 pangkat berapapun 1. P-nya tadi positif di atas. Jadi seluruh ini positif. Sehingga saya punya si ini itu akan lebih besar. Sorry. Salah. Sebentar. Mikir. Sehingga seluruhnya ini akan lebih besar dari CN
Cn0 1 pangkat n P pangkat 0 ditambah Cn1 1 pangkat n min 1 P pangkat 1. Betul nggak? Ini kan, ini ditambah ini sukunya positif. Kalau ini doang, salah. Benar. Benar ya? Seluruhnya ini akan lebih besar dari hanya 2 suku aja. Baju merah, betul nggak? Hah? Betul? Dia yakin 100%. Seluruhnya ini, yang saya kurawal nih seluruhnya, pasti lebih besar dari hanya 2 suku ini. Oke, jadi 1 per mutlak R pangkat N lebih besar sama dengan Cn0 berapa? Cn0 sama dengan N faktorial. Oh ya, 0 faktorial itu didefinisikan 1. Ini kan kecoret. Sama dengan 1. Cn1 N faktorial dibagi 1 faktorial N min 1 faktorial. Berapa hasilnya? N. Jadi ini saya ganti dengan 1 ya. Ini Cn0 kan 1. 1 pangkat N 1. P pangkat 0 1 serba 1. Ditambah ini 1. Ini N. Ini 1. Ini P. Jadi NP. Betul? Kok nggak percaya si Elizabeth? Ngarang aja gitu di kepala dia. Nah, kalau saya punya bilangan A lebih besar dari B, positif bilangannya. Dengan A, B-nya positif. Maka 1/A hubungannya dengan 1/B mana yang lebih gede? Gitu kan ya? Nah, ini mau saya seperkan. Diseperkan jadi R pangkat N. Lebih kecil 1/1 ditambah NP, betul? Hah? Muka-mukanya tuh muka-muka orang nggak percaya, aduh. Yang kelihatan gini aja nggak dipercaya, apalagi Tuhan yang nggak kelihatan. Nah, lebih lanjut, ini pasti lebih besar dari 0, betul? Kan mutlak pangkat N ya pasti besar 0. Nah, saya udah dapat pengapit dari mutlak R pangkat N. Tapi maunya mah nggak pakai mutlak. Biarin aja pakai mutlak dulu. Saya hitung ini. Limit N menuju tak hingga dari 0, 0. Limit N menuju tak hingga dari 1/1 ditambah NP berapa? 0 ya. NP menuju tak hingga kan? Nah, 1 tak hingga 0. Menurut prinsip apit, limit N menuju tak hingga dari R pangkat N sama dengan 0 juga kan? Tapi di soal perlunya tanpa mutlak. Gimana? Limit N menuju tak hingga yang tanpa mutlaknya berapa? Hah? Udah aja pura-pura yakin 0 juga gitu? Hah? Dari mana? Ini limit mutlaknya 0. Limit tanpa mutlaknya? Hah? Apakah sama? Coba lihat barisan ini. Barisan ini. Barisan ini. 1, min 1, 1, min 1, 1, min 1, dan seterusnya. Mutlaknya kalau dimutlakan kan jadi ini mutlaknya mutlak
Ya, jadi 1, 1, 1, 1, 1 gitu ya. Nah, deret mutlaknya kalau dimutlakan konvergen ke 1. Tapi kalau nggak dimutlakan, nggak konvergen. Nah, ini limit ini 0. Limit tanpa mutlaknya 0 juga. Itu kan udah ditulis. Kenapa? Lihat lagi ke sini. Ada rumusnya. Kalau 0 berlaku bolak-balik. Limit mutlaknya 0, tanpa mutlaknya juga 0. Kalau limit mutlaknya enggak 0, 5 misalkan, nggak boleh menyimpulkan ini. Oke. Paham tidak? Kalau ada yang mau nyalin silahkan supaya kelihatan semuanya. Nggak kelihatan malah ya. Mana nih? Sok lah yang mau nyalin. Nah, barisan monoton. Kita lihat barisan monoton. Kita tinggal sehalaman lagi, udah gitu udah. Kalian boleh pulang, terbebaslah dari si pendeta sesat ini ya. Iya. Oke. Sampai dapat. Ini nggak dengerin lagi. Biarin aja. Oke, sebuah barisan disebut monoton tak turun. Ingat kalau tak turun tuh boleh naik, boleh konstan. Naik lagi, konstan boleh. Naik terus boleh, itu juga tak turun. Konstan terus boleh, itu juga nggak turun. Nah, jadi barisan disebut monoton tak turun bila suku berikutnya selalu lebih besar atau sama dengan suku sebelumnya. Ya sebelumnya lebih kecil gitu ya. Atau sama boleh. Jadi monoton tak turun tuh boleh konstan terus boleh. Boleh naik, konstan, naik terus udah gitu boleh. Pokoknya mah nggak pernah turun gitu ya. Yang sebelumnya nggak pernah lebih besar. Yang sebelumnya harus nggak boleh melebihi yang berikutnya. Monoton tak naik. Kalau monoton tak naik bisa turun terus, bisa turun konstan. Jadi suku berikutnya nggak malah lebih kecil dari suku sebelumnya. Lebih kecil atau sama. Kemudian sebelum saya membahas yang biru, saya akan membahas dulu ini. Yang lain. Mengenai pengertian terbatas. Coba kita lihat ini sekarang ke fungsi. Nanti kalau barisan sama aja. Kenapa jadi tipis ya? Fungsi. Fx sama dengan x kuadrat. Ada nggak bilangan sehingga fx kecil dari sebuah bilangan? Berapa? Ini bilangan m gitu. Ada nggak? Adakah M sehingga fx ini lebih kecil dari M? Nggak ada ya. Ini mau M-nya 1 triliun gitu ya. Tetap aja fx-nya bisa ada yang lebih kan nilainya. Nggak ada batasnya di atasnya kan. Nah ini jawabannya tidak ada. Tidak ada. Jadi dikatakan fx tidak terbatas di atas. Apakah fx terbatas di bawah? Artinya gini, adakah bilangannya jangan m lagi, p itu sehingga fx ini selalu lebih besar dari p. Ada nggak? Berapa p-nya? Hah? 0 ya.
Jawabnya ada. Karena apa? Contohnya ini 0. Betul kan? Nggak harus 0, boleh juga. Min 10 juga betul kan? Ya. Nah, bilangan-bilangan ini dinamakan batas bawahnya. Jadi ini fx terbatas di bawah. Artinya dia nggak pernah lebih kecil dari bilangan itu. Kalau ini kebetulan batas bawah juga nilai minimumnya. Kalau ini hanya batas bawahnya aja, fx-nya nggak pernah segini. Tapi yang jelas fx selalu lebih besar dari ini. Jadi yang namanya batas bawah, bilangannya bisa banyak, ketemu satu, semua yang lebih kecil itu batas bawahnya. Paham? Jangan ngantuk ini, kamu saya pengen diguyur. Si biru nih. Rugi gua duduk di situ, tahu-tahu gitu mah di sana aja. Udah ketahuan ngantuk ya. Yang lain, saya kasih yang lain. Gx sin x. Nah, Gx sin x terbatas di atas enggak? Kalau terbatas di atas artinya Gx kecil dari kasih bilangannya berapa di sini? Hah? Alah, jangan 1/7 gitu ya. Jadi kalau batas atas nggak harus yang paling mepet, nggak harus titik maksimumnya. Boleh yang lebih gede juga. Boleh juga, 1 boleh. Nah, ini dinamakan batas atas. Dan dikatakan Gx terbatas di atas. Gx terbatas di bawah nggak? Hah? Iya, min 5 ya. Jadi Gx terbatas di bawah juga. Jadi di atas terbatas, di bawah terbatas. Oke, itu istilah terbatas ya. Saya lanjut karena ini dipakai di sini. Nah, kalau kita punya barisan AN yang monoton tak turun, sekalian gambarnya. Nih, nilainya di 1 sekian, di 2 sekian, di 3 sekian, dan seterusnya. Monoton tak turun tuh boleh konstan, boleh naik, boleh campur-campur, boleh konstan terus, boleh naik terus. Terus, kalau dia monoton tak turun dan terbatas di atas, ini jadi nggak pernah melewati nilai tertentu, maka barisan AN-nya pasti konvergen. Oke. Temennya, kalau ada barisan yang monoton tak naik, boleh turun, boleh konstan, dan terbatas di bawah, jadi dia nggak nyungsep ke tak hingga, nggak nyungsep ke min tak hingga. Dia ada nggak pernah lewat dari batas tertentu. Nah, ini maka dia dijamin konvergen juga. Tinggal satu contoh, gila gitu udahan. Oke lah, biarin. Nah, kita akan manfaatkan teorema ini atau rumus ini untuk membuktikan barisan ini konvergen. Buktikan barisan ini konvergen. Nah, caranya sebenarnya nggak harus pakai yang ini ya. Ini kita pakai yang kayak L'Hopital tadi bisa. Ganti N-nya dengan X. X kuadrat dibagi 2 pangkat X. Kemudian jalankan L'Hopital 2 kali. Karena bentuknya tak hingga per tak hingga. Itu berhasil. Dapat limit BN-nya dapat. Tapi saya akan pakai ini sekarang. Jadi kalau mau menggunakan yang biru, kita harus memeriksa dulu barisan ini monoton tak naik atau monoton tak turun. Kalau dia ternyata monoton tak naik, mana? Monoton tak naik itu yang mana? Ini ya. Kalau monoton tak naik,
Harus ditambah juga, diperiksa terbatas di bawah enggak. Nah, kalau memenuhi ini nanti konvergen. Kalau ternyata ini monoton tak turun, jadi yang ini jenisnya harus ditunjukkan terbatas di atas. Nanti dia konvergen. Nah, bagaimana memeriksa sebuah barisan monoton tak naik atau tak turun? Caranya ada 3. Kita kurangi sukunya. Kalau ini dapatnya ini, berarti dia tak naik atau tak turun. Suku berikutnya berarti lebih gede dari suku sebelumnya kan? Tak turun ya. Kalau dapatnya kecil 0, tak naik. Karena apa? Artinya yang ini lebih gede dari yang ini. Suku berikutnya lebih kecil dari yang berikutnya. Ini tak naik, ini tak turun. Oke, itu bisa. Atau kalau AN selalu positif, selalu negatifnya jangan dilihat. Kalau selalu positif, periksa ini dibagi. Kalau besar dari 1, berarti apa? Tak naik atau tak turun? Kalau lebih besar dari 1, yang AN plus 1 sama AN gede mana? Gede AN plus 1. Jadi tak turun. Kalau kecil dari 1, berarti yang bawah lebih gede. Berarti tak naik gitu ya. Susah. Cara ini dan ini susah. Cara ketiga lebih gampang. AN-nya, fungsinya, aturan barisannya diganti jadi fungsi real, ganti dengan X. Lalu saya periksa turunannya. Terus mengetahui dia tak naik tak turun gimana? Hah? Fungsi mengetahui fungsi naik atau turun gimana? Turunannya apa? Kalau turunannya positif, dia monoton naik. Kalau turunannya negatif, monoton turun. Kalau bisa 0 ya, nanti jadi tak turun atau tak naik. Ini lebih gampang. Oke, saya akan kerjakan soalnya sekarang. Kerjakannya. Saya belum tahu nih, dia akan barisannya akan tak turun atau tak naik atau nggak teratur. Kalau nggak teratur terus, ya nggak bisa disimpulkan apa-apa. Kita periksa. Jadi saya pakai cara yang ketiga, bentuk fungsi ini. Jadi saya buat fx sama dengan x kuadrat dibagi 2 pangkat x. N-nya diganti x. Cukup x-nya mulai dari 1. Karena N juga lebih dari 1 kan, bilangan asli. Tapi mulai dari 0 juga nggak apa-apa. Gitu ya. Saya periksa. Yang saya periksa si ini nih. Monoton naik atau turun. Jadi saya hitung turunannya. Turunannya apa? 2x kali E pangkat X dikurangi ini tetap. Turunan 2 pangkat X apa? Hah? Apa? Hah? Apa? Iya 2 pangkat X apa? Hah? Ih pengen diguyur malah nggak yakin. Ln 2. A pangkat X itu turunannya A pangkat X ln A. Dibagi bawah kuadrat ya. Begitu? Kalian mah udah pikun ya, aduh masih muda. Saya coret dulu yang bisa dicoret. Ini E pangkat
Pantesan mau dicoret nggak bisa. 2. Jadi ini coret, ini tinggal 1, betul? Yang bawah tinggal 1. Oke, saya tulis ulang. X-nya bisa dikeluar, kenapa jadi merah? X-nya keluarkan 2 min ln 2 ya. Salah, X ln 2 dibagi 2 pangkat X. Saya akan periksa kapan dia positif, kapan negatif. Jadi kita lihat dulu. Di sini aja. F aksen X sama dengan 0 bila 0, kalau pembilangnya 0. X1 sama 0. X2 berapa? Berapa? Ini 2 min X ln 2 sama dengan 0. Berapa tuh X-nya? Oh, 2 per ln 2 ya? Ln 2, 2 dibagi ln 2. Gitu? Coba ini dihitung dulu pakai kalkulator berapa ya? Ln 2 tuh kurang dari 1. Ln E tuh 1. Ln 2 tuh kurang dari 1. Kurang dari 1, 2 dibagi kurang dari 1. Ini besar dari 2 ya. Karena bawahnya kurang dari 1. Ln E itu 1. Ini berapa lah? Hitung aja, hitung berapa? 2,8 lah gitulah. Udah. Nah, di situ sekarang saya periksa tanda F aksen. Tanda F aksen X. 0 sebenarnya nggak perlu karena saya nyarinya mulai 1 ya. Jadi sebenarnya mulai 1 aja. Ini 2,8. Periksa kalau X-nya besar sekali, X-nya 1.000.000, ini gimana? 1.000.000, ini positif, ini negatif ya. 2 min 1.000.000 ln 2, negatif. Jadi min. Yang bawah sih selalu positif. Ini plus. Gitu? Yang ini nggak perlu diperiksa. Nggak perlu. Karena saya mulai besar 1 aja periksanya. Dengan demikian, Fx monoton turun di 1 sampai 2,8 sekian. Gitu ya, pakai titik koma aja, kebanyakan koma. Dan Fx monoton, naik ya. Positif tandanya. Turun di 2,8 sampai tak hingga gitu. Nah, sekarang saya maunya bukan Fx yang mau monoton, ini Bn. Bn itu sama dengan Fn. Sama dengan apa? N kuadrat per 2 pangkat N. Kita lihat, N ini kan sebagian dari X ini kan. Kalau X bilangan real, N hanya 1, 2, 3, 4 sebagian. Ini akan monoton turun untuk N yang lebih besar dari 3. Kenapa nggak ambil 2,8? Karena N-nya kan bilangan asli. 1, 2, 3, 4. Jadi mulai 2,8 si Fx ini monoton turun. Kalau si Fn ya sama aja. Cuma mulai dari 3 ngelihatnya. 3, 4, 5 gitu ya. Oh ya, enggak semua gini. 3, 4 dan seterusnya. Paham? Fx itu untuk semua bilangan real berlakunya. Kalau Fn hanya diambil titik-titik yang diskrit. Ya sama juga berlaku ya.
Oke. Nah, untuk menggunakan teorema barisan ini, kita cukup melihat bagian ekornya aja. Depannya nggak teratur, nggak apa-apa. Mau naik, turun, naik, turun, naik, turun. Pokoknya suatu saat turun terus atau naik terus. Karena kan dilihatnya untuk N menuju tak hingga. Jadi suku-suku di depannya nggak teratur, nggak apa-apa. Oke. Kita lihat sekarang si BN ini saya udah punya monoton turun atau monoton tak naik ya. Kita lihat rumusnya. Monoton turun saya punya ini. Terbatas di bawah nggak si BN? Lihat, BN yang sama dengan N kuadrat per 2 pangkat N terbatas di bawah nggak? Ada nggak? Kalau terbatas di bawah harus bisa nyebutkan bilangannya ini berapa? Hah? Ya 0 aja. Kan ini kan pasti non negatif, ini non negatif. Jadi BN, barisan BN terbatas di bawah. Ini pakai kata-kata juga lah. Jadi ini barisan BN itu monoton. Turun ya. Atau boleh juga tak naik. Meskipun sebenarnya lebih keras lagi dia turun. Nah, menurut rumusnya, barisan yang monoton tak naik, terbatas di bawah, pasti konvergen. Dari sini, BN konvergen. Ya, paham tidak? Tidak paham ya nggak apa-apa. Asal waktu ujian aja pahamnya. Begitulah ceritanya untuk hari ini. Cuma sejam ya.